Ponsel terbaik sudah pasti akan menghadirkan performa kamera hebat, kinerja multitasking handal, dan masa pakai baterai yang tahan sepanjang hari dengan teknologi pengisian super cepat. Saat membeli ponsel baru, beberapa orang mungkin lebih suka memiliki layar sebesar mungkin bersama dengan spesifikasi yang paling canggih. Dan yang lain menginginkan ponsel kelas menengah yang solid yang memberikan semua dasar tanpa merasa murahan. Nah, untuk membantu kalian dalam memilih smartphone terbaik di awal tahun 2022 ini, berikut sajian rekomendasi beberapa ponsel terbaru dengan spesifikasi tinggi di awal tahun 2022. Produk pertama kali ini kita mulai dari yang murah-murah dulu ya, yaitu ada Samsung Galaxy A03. Setelah merilis Galaxy A03 Core, Samsung kembali menegaskan komitmennya untuk membawa fitur essential terbaik ke segmen entry guna melayani konsumen yang menginginkan smartphone dengan performa andal dan fitur maksimal. Setidaknya begitulah poin yang disampaikan Ricky Bunadi selaku Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia. Samsung Galaxy A03 diperkuat chip Unisoc T606 octa-core 1,6 GHz dengan opsi penyimpanan 3/32 GB dan 4/64 GB. Mengingat ponsel murah terbaru ini menggunakan chipset yang tidak terlalu powerful, Samsung lebih memilih untuk menyematkan interface One UI Core 3.1 berbasis Android 11 di HP ini. Hal yang menjadi kelebihan utama dari HP ini adalah ketahanan baterainya, di mana hal tersebut terasa wajar ya, mengingat kapasitas baterai yang dibawa sudah 5000 mAh. Resolusi layar yang dibawa pun masih HD Plus aja, sehingga mengurangi beban baterai. Sementara hal yang sedikit harus dikompromikan dari Samsung Galaxy A03 ini adalah port dan kapasitas chargingnya yang dibawanya, di mana port yang dibawa masih bertipe micro USB dengan kapasitas charging maksimal yang cuma 7,8 watt aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A03 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S21 FE yang telah resmi dirilis di Indonesia pada 9 dan 10 Januari 2022 dan hadir membawa spesifikasi mumpuni. Dari segi desain, bodi Samsung Galaxy S21 FE 5G mengusung konsep contour cut frame yang serupa dengan terdapat pada modul kamera Samsung Galaxy S21 reguler. Ponsel ini memiliki dimensi 74,5 x 155,7 x 7,9 mm dengan bobot mencapai 177 gram. Untuk spesifikasi layarnya, Galaxy S21 FE 5G mengusung layar Dynamic AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate mencapai 240Hz. Dari sektor fotografi, ponsel yang dirilis untuk para fans Samsung Indonesia ini dibekali kamera selfie 32MP f2.2 yang diletakkan dalam sebuah punch hole. Berikut 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera ultrawide 12MP 123 derajat f2.2, kamera wide 12MP dual pixel autofocus plus OIS f1.8, serta kamera telefoto 8MP yang mendukung kemampuan 30 kali space zoom dengan bukaan lensa f2.4. Pindah ke sektor dapur pacu. Samsung Galaxy S21 FE 5G yang dijual di Indonesia ditenagai oleh chipset Exynos 2100 yang dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer. Sementara untuk dayanya sudah ditopang dengan baterai 4500 mAh yang mendukung teknologi fast charging 25 watt. Namun sayangnya di paket penjualan kita tidak disertakan kepala chargernya ya, yang berarti untuk menikmati teknologi pengecasan super cepat Samsung tersebut, kita harus membeli adapter chargingnya secara terpisah. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 FE 5G terupdate ada di scene berikut. Buat kalian pencinta brand Vivo, bersiaplah karena terdapat 3 ponsel Vivo dalam list video kali ini. Dengan produk pertama, Vivo Y21T. Mengutip situs Vivo Indonesia, Vivo Y21T membawa dimensi 164,26 x 76,08 x 8 mm dengan berat 182 gram. Ponsel berdesain plastik kaca dengan warna pearl white atau midnight blue ini memiliki spesifikasi yang mencakup layar jenis LCD berukuran 6,51 inci HD+. Di bagian depan ada kamera selfie 8MP yang berbentuk water drop notch atau poni. Sementara di bagian bodi belakang terdapat lensa utama beresolusi 50MP yang ditemani dengan lensa makro 2MP dan lensa depth 2MP. Untuk jeroannya sendiri, Vivo Y21T disokong dengan chipset Snapdragon 680 yang dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer yang tidak saja menyajikan performa cepat namun juga konsumsi energi efisien. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB yang bisa ditambahkan 2GB menggunakan RAM virtual dengan
dengan memori internal berkapasitas 128 GB. Satu hal yang menurut Nidya patut menjadi bahan pertimbangan ketika ingin meminang Vivo Y21T adalah dari sisi baterainya, di mana yang seharusnya dukungan baterai 5000 mAh di HP ini menjadi daya tawar utama, menurut Nidya justru terasa sebagai sebuah kekurangan karena hanya dilengkapi dengan teknologi pengisian 18 watt fast charge. Teknologi 18 watt fast charge ini tentu memerlukan waktu yang lebih panjang sehingga kita pun harus menyiapkan waktu khusus untuk melakukan pengisian baterai, misalnya saat malam hari ketika tidur. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y21T terupdate ada di scene berikut. Produk smartphone terbaru dengan spesifikasi tinggi dari brand Vivo selanjutnya ada Vivo V23 5G. Vivo menghadirkan jajaran ponsel terbarunya tersebut dengan desain fluoride AG glass yang diklaim memberikan sentuhan premium yang halus, nyaman digenggam, dan bebas dari sidik jari. Ponsel pintar ini hadir dengan dua varian warna yang elegan, yaitu Stardust Black dan Sunshine Gold, serta dilengkapi dengan desain yang cukup unik karena bodi di bagian belakangnya bisa berubah warna pas terkena cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Hal ini bisa tercapai berkat teknologi color changing glass, di mana Vivo memberikan lapisan khusus di bagian belakang V23 5G ini. Tidak hanya itu, ketika ditambahkan sebuah pola akan ikut tercetak di bagian belakang smartphone, sehingga para calon penggunanya bisa bebas berkreasi. Sektor berpacu Vivo V23 5G bisa dibilang juga menarik perhatian. Pasalnya, chipset MediaTek Dimensity 920 disebut-sebut dapat mendukung beberapa fitur koneksi dual on jaringan 5G. Jadi nggak heran ya kalau chipset tersebut disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di seri kelas menengah. Terus meski RAM-nya sudah berukuran 8GB, terdapat fitur RAM extended berkapasitas 4GB. Dengan demikian, saat diaktifkan maka RAM totalnya dapat mencapai sekitar 12GB. Oh ya, terkait review dari HP ini juga udah naik di channel YouTube Ricebook ya. So, pastiin kalian tonton videonya kalau tertarik dan pengen tahu lebih dalam. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V23 5G terupdate ada di scene berikut. Masih belum selesai dengan Vivo, di mana masih ada Vivo Y75 5G yang merupakan smartphone kelas menengah paling baru dari Vivo. Vivo memposisikan ponsel ini sebagai smartphone 5G terjangkau untuk konsumennya di Indonesia. Vivo Y75 5G mendukung dual on 5G sehingga pengguna bisa memakai dua kartu SIM 5G dalam satu ponsel. Edi Kusuma selaku Senior Brand Director Vivo Indonesia mengatakan bahwa Vivo Y75 5G dihadirkan sebagai smartphone 5G terbaik di kelasnya dengan harga kompetitif untuk mendukung segala kegiatan performa dan hiburan yang menyenangkan dan mulus tanpa batas dalam satu genggaman. Soal spesifikasi, ponsel Y series pertama dari Vivo dengan dukungan 5G ini hadir dengan dukungan prosesor Dimensity 700 5G. Kinerjanya akan disempurnakan oleh dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Ponsel juga sudah didukung teknologi baru andalan Vivo yaitu fitur Extended RAM yang mampu menyediakan kapasitas RAM tambahan sebesar 4GB lagi, sehingga kapasitas maksimalnya bisa menjadi 12GB. Dari bagian kamera, Vivo Y75 5G dilengkapi 3 buah kamera di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide angle 50MP, macro lens 2MP, dan depth 2MP. Kamera belakangnya juga didukung Gyro Ace sehingga perekaman videonya menjadi lebih stabil. Semua keunggulan tadi akan disempurnakan oleh baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan fast charging 18 watt. Baterai ini pun diklaim mampu bertahan untuk bermain game selama 10 jam, menonton film online selama 20 jam, dan berselancar di Instagram selama 18 jam non-stop. Buat kalian yang tertarik, berikut ini dia sajiin spesifikasi dan harga Vivo Y75 5G terupdate di scene berikut. Dari Vivo, kita berpindah ke brand pendatang baru yaitu Tecno Mobile yang kembali memberikan kejutan kepada para penggemar gadget dengan meluncurkan ponsel entry level dari seri Pova yaitu Tecno Pova Neo. Smartphone ini ditujukan khusus untuk anak muda yang ingin memiliki ponsel keren dengan harga terjangkau. Dan sama seperti klaimnya pada Tecno Pova 2, Tecno Mobile mengunggulkan Tecno Pova Neo yang lancar untuk dipakai bermain game. Dijual dengan harga yang lebih terjangkau dari Tecno Pova 2, ponsel dengan harga Rp1 jutaan ini
ini dilengkapi dengan ukuran layar yang besar. Tak tanggung-tanggung, ukuran layarnya mencapai 6,82 inci berjenis IPS LCD dengan resolusi HD+. Meskipun layarnya belum mendukung refresh rate yang tinggi, namun Tecno tetap memberikan dukungan touch sampling rate mencapai 120 Hz. Alasan utama mengapa Tecno Mobile mengedepankan sektor gaming di smartphone ini adalah karena Tecno Pova Neo sudah ditenagai chipset MediaTek Helio G25 yang memiliki kecepatan 1,8 GHz, dipadukan dengan RAM 4 GB dan memori penyimpanan berkapasitas 64 GB. Kelebihan lain yang dibawa smartphone murah terbaru dari Tecno Mobile ini adalah karena HP ini memiliki baterai berkapasitas 6000 mAh yang diklaim Tecno mampu bertahan 15 jam untuk internet, 17 jam untuk memainkan game, 20 jam untuk memutar video, atau 40 jam untuk telepon. Berhubung sampai video ini dibuat, produk Tecno Pova Neo ini masih susah untuk kita temuin. Berikut ini dia sajiin spesifikasi lengkapnya dulu aja ya di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang direkomendasikan di video ini, kalian juga bisa cek infonya dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Akhir kata Nidia pamit, cobalah. Produk terakhir untuk video kali ini ada Realme 9 Pro Plus yang lumayan ditunggu perilisannya di Indonesia. Sekedar informasi, Realme 9 Pro Plus ini merupakan varian Pro Plus pertama yang diperkenalkan pihak Realme di kelas number seriesnya mereka, dengan tujuan untuk memperkenalkan berbagai fitur flagship ke dalam sebuah ponsel dengan harga yang lebih terjangkau. Ketebalan dari ponsel terbaru Realme ini tergolong tipis dibandingkan Realme number series sebelumnya, di angka 7,9 mm aja dengan bobot 182 gram. Looksnya terlihat premium, di mana di bagian depan terdapat layar seluas 6,4 inci 90 Hz Ultra Smooth Display beresolusi Full HD+, dan dilengkapi dengan satu punch hole untuk mengakomodir kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Terus, kalau bicara masalah desain ala flagship yang di bawah HP ini, terlihat bahwa ponsel ini dikelilingi dengan finishing kaca di sekujur bodinya yang pihak Realme sebut sebagai light shift design. Untuk sektor kameranya, Realme 9 Pro Plus mengadopsi kamera beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766+, dukungan fitur stabilisasi berbasis OIS dan ACE. Kamera utamanya tadi juga ditemani dengan dua kamera lainnya, yaitu 8 megapiksel 199 derajat super wide lens dan 2 megapiksel lensa makro. Terakhir, Realme secara terang-terangan mengklaim bahwa Realme 9 Pro Plus memiliki performa setara flagship. Klaim tersebut menurut Nidia termasuk wajar ya, mengingat smartphone ini sudah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G serta dilengkapi dengan teknologi sistem pendingin vapor cooling chamber. Chipsetnya tadi juga masih akan dibantu lagi dengan kapasitas RAM 8GB plus 5GB Dynamic RAM Expansion. Nah, kira-kira kalian tertarik nggak sih untuk meminang Realme 9 Pro Plus ini? Kalau misalkan tertarik, berikut nih dia sajiin spesifikasi lengkapnya.